Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 4 Juli 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menjadi prajurit Kristus yang baik. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini, Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023 adalah seorang prajurit Kristus yang baik. Ayat inti terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang Kristen sejati akan bekerja hanya untuk menyenangkan Allah, memusatkan pandangan hanya pada kemuliaannya, dan menikmati upah melakukan kehendak-Nya. Kasih bagi jiwa-jiwa yang untuknya Kristus telah mati akan menuntun pada penyangkalan diri dan kerelaan untuk membuat pengorbanan apapun untuk menjadi rekan sekerja Kristus dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Testimonies for the Church, volume 2, halaman 549. Kekuatan pasukan diukur sebagian besar oleh efisiensi orang-orang di dalam barisan. Seorang jenderal yang bijak menginstruksikan para perwiranya untuk melatih setiap prajurit untuk pelayanan yang aktif. Dia berusaha mengembangkan efisiensi tertinggi pada semua pihak. Dia memperhitungkan pelayanan yang setia dan tak kenal lelah dari setiap orang di dalam pasukannya. Begitu pula dengan pasukan Pangeran Immanuel, jenderal kita yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Mengharapkan pelayanan yang rela dan setia dari setiap orang yang terdaftar di bawah panji-panjinya. Testimonies for the Church, volume 9, halaman 116. Tidak seorang pun dapat berhasil dalam pelayanan Allah kecuali dengan sepenuh hati di dalam pekerjaan itu. Dan ia menganggap segala sesuatu adalah kerugian demi keuntungan kemuliaan karena pengenalan akan Kristus. Tidak seorang pun yang membuat cadangan apapun dapat menjadi murid Kristus, apalagi menjadi rekan sekerjanya. Ketika manusia menghargai keselamatan yang agung, pengorbanan diri yang terlihat dalam kehidupan Kristus akan terlihat dalam kehidupan mereka. Kemanapun dia memimpin jalan, mereka akan bersuka cita untuk ikut. The Desire of Ages, halaman 273. Demikian bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah syarat untuk menjadi prajurit Kristus yang baik? Roh Nubuat membantu kita dengan mengutip perkataan Paulus berikut ini yang terdapat dalam The Acts of the Apostles, halaman 500 paragraf 2 yang berbunyi, "Sebab itu, hai anakku," Paulus melanjutkan, "jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus.
Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Untuk menjadi prajurit Kristus yang baik, kita harus kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Sebab God's Amazing Grace halaman 260 paragraf 2 berkata, Dia menugaskannya untuk jadilah kuat dengan kebijaksanaannya sendiri? Tidak, tetapi oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dia yang ingin menjadi pengikut Kristus tidak boleh mengandalkan kemampuannya sendiri atau merasa yakin pada dirinya sendiri. Untuk menjadi prajurit Kristus yang baik, kita tidak bisa andalkan kemampuan diri kita sendiri. Menjadi prajurit Kristus yang baik, kita hanya andalkan Yesus. Karena The Review and Herald tanggal 16 Juni tahun 1898 paragraf 3 menyatakan, prajurit Kristus harus menghadapi banyak bentuk pencobaan dan melawan serta mengatasinya. Semakin sengit konfliknya, semakin besar pemberian kasih karunia untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Dan sifat kasih karunia yang diterima akan memperbesar kemampuan hamba Kristus untuk mengenal Allah dan Yesus Kristus yang telah diutusnya. Perhatikan dikatakan, prajurit Kristus harus menghadapi banyak pencobaan, dan semakin banyak pencobaan yang kita hadapi, semakin besar pemberian kasih karunia kepada kita. Sebab hanya oleh kasih karunia dalam Yesus kita menjadi kuat, kita menjadi prajurit yang baik. Dan tidak hanya itu, perhatikan juga kalimat akhir yang menyatakan bahwa kasih karunia itu juga menolong kita untuk mengenal Allah dan anaknya yang Dia utus. Apakah hubungannya mengenal Allah dan anaknya kepada kita sebagai prajurit Kristus? Fundamentals of Christian Education halaman 341 paragraf 1 berkata, nilai dari agen manusia diperkirakan menurut kapasitas hati untuk mengenal dan memahami Allah. Nilai kita bergantung kepada pengenalan dan pemahaman kita tentang Allah. Lalu, bagaimana caranya untuk mengenal dan memahami Allah? Melalui anaknya tentunya. Sebab Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 27 yang berbunyi, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Karenanya, untuk mengenal dan memahami tentang Allah, yaitu Sang Bapa, adalah melalui anaknya. Itu sebabnya Roh Nubuat melanjutkan dalam Fundamentals of Christian Education halaman 341 paragraf 1. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kebaikan tertinggi dapat diperoleh melalui pengetahuan tentang Allah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hubungannya, saudaraku dalam Tuhan, tentang pengenalan akan Allah dengan status kita sebagai prajurit Kristus yang baik. Bahwa nilai kita ditaksir dari pengenalan dan pemahaman kita tentang Allah, serta kebaikan tertinggi yang dapat kita peroleh adalah melalui pengetahuan tentang Allah, dan satu-satunya cara untuk mengenal dan memahami serta mengetahui tentang Allah adalah melalui anaknya. Itu sebabnya Roh Nubuat mengutip Yohanes 17 ayat 3 yang berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan Allah yang benar yang Yesus maksudkan dalam doanya ini adalah Allah Bapa. Karenanya penting bagi kita untuk mengenal Allah Bapa dan mengenal anaknya, sebab dengan mengenal anaknya kita mengenal Bapa. Artinya, untuk menjadi prajurit Kristus yang baik, penting sekali untuk mengenal Allah Bapa, yaitu satu-satunya Allah yang benar,
serta mengenal anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itulah pentingnya untuk menjadi kuat di dalam kasih karunia Kristus Yesus. Maka renungan pagi ini berkata dalam Radiant Religion halaman 187 paragraf 4. Begitu pula dengan pasukan Pangeran Immanuel, jenderal kita yang tidak pernah kalah dalam pertempuran, mengharapkan pelayanan yang rela dan setia dari setiap orang yang terdaftar di bawah panji-panjinya. Artinya, bersama Yesus kita menjadi prajurit yang baik dan tidak pernah kalah, karena pimpinan kita, jenderal kita, yaitu Yesus Kristus, Pangeran Immanuel, tidak pernah kalah dalam pertempuran. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Kita menjadi prajurit Kristus yang baik, oleh karena kasih karunia Kristus dalam hidup kita, dan oleh karena kasih karunia itu kita mengenal Bapa dan anaknya. Itulah yang mampukan kita untuk menang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini, agar kami menjadi prajurit Kristus yang baik. Dan untuk itu kami perlu kasih karunia yang di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia yang Kau karuniakan kepada kami yang percaya. Dan teristimewa, oleh kasih karunia itu kami mengenal Allah Bapa dan anaknya yang Dia utus. Sebab dengan mengenal Bapa, itulah nilai kami. Dengan kemampuan yang Kau berikan menjadi bagian kami. Dan itu hanya dapat kami peroleh melalui anak-Mu saja. Pengenalan akan Bapa hanya melalui anak, sebab hanya anak yang mengenal Bapa, dan hanya Bapa yang mengenal anak. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab roh Kristuslah kasih karunia Kristus itu. Dan dengan memilikinya, kami menjadi prajurit yang baik dan menang. Sebab itulah syarat untuk menjadi prajurit Kristus yang baik. Dan pada waktu Yesus datang kedua kali, kami semua didapati benar dan boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.